Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang paradoks segregasi. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Monica Marta Seran, NIM 1703030063. Saya dari kelas B reguler pagi, semester 7. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Paradoks segregasi. Saya akan mulai pada pengertian segregasi. Segregasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya. Pengasingan atau pengucilan itu termasuk dalam bentuk segregasi. Atau segregasi adalah pemisahan kelompok, ras, atau etnis secara paksa. Segregasi merupakan bentuk perlembagaan diskriminasi yang diterapkan dalam struktur sosial. Contoh segregasi yang paling terkenal adalah praktik politik yang pernah diberlakukan di Afrika Selatan. Segregasi adalah proses dan konsep. Ini adalah konsep relasional, karena definisi segregasi mengacu pada pemisahan tempat tinggal kelompok di dalam populasi yang lebih luas, di mana pemisahan tempat tinggal hanya mengekspresikan spasial dimensi proses ini. Ini mewakili diferensial spasial pemisahan atau jarak antara kelompok. Secara umum, ketimpangan sosial mengacu pada posisi sosial yang dibedakan kategori atau kelompok yang ditentukan berdasarkan pendapatan, kelas, kekayaan, ras atau etnis, usia, atau jenis kelamin di antara kategori lainnya. Dalam skala yang lebih besar, masyarakat terikat dengan akses barang-barang sosial. Berikut pengertian paradoks. Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, kemudian dasar pemikiran, alasan, asumsi, kalimat atau proporsi yang dijadikan penarikan kesimpulan dalam logika, yang diakui kebenarannya, yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan menuju ke sebuah kontradiksi atau sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Ada beberapa arti lain dari paradoks. Yang pertama, paradoks adalah situasi pernyataan benar dan salah pada saat yang bersamaan. Yang kedua, paradoks adalah situasi ataupun kejadian yang berhubungan tanpa awal dan tanpa akhir. Secara etimologi, paradoks dapat ditelusuri kembali ke masa Renaissance. Bentuk awal dari kata ini muncul dalam bahasa Latin pada paradoxum dan berhubungan dengan bahasa Yunani paradoxon. Kata ini terdiri dari proporsi para yang berarti cara atau menurut, digabungkan dengan nama benda doxa yang berarti apa yang diterima. Berikut kita masuk pada segregasi di Indonesia. Kita lihat pada sejarah, di mana sejarah memperlihatkan bahwa upaya pemisahan atau segregasi untuk menjaga kemurnian ras identitas etnis itu akan gagal karena sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Itu adalah pernyataan dari Dr. Bondan.
Dr. Bondan sendiri memberi contoh kebijakan segregasi yang dilakukan Belanda pada abad ke-17 dengan membuat di Batavia, yaitu nama lain dari Jakarta, di mana kampung-kampung dari berbagai latar belakang etnis di Indonesia, seperti kampung Melayu dan kampung Bugis, serta kampung-kampung lainnya, itu dilakukan pemerintah kolonial Belanda karena ketakutan bahwa jika berbagai etnis di Indonesia bersatu, maka akan muncul konspirasi untuk menentang kolonial Belanda. Dan tentunya Belanda akan kalah jumlah dibandingkan penduduk asli Indonesia. Namun pada kenyataannya, karena Belanda kurang menguasai secara ketat kampung-kampung, akhirnya kampung-kampung saling berinteraksi penduduknya tanpa bisa dicegah. Dan hasilnya, pada abad ke-18, kampung-kampung tersebut sudah tidak murni berisi etnis dan suku tertentu, tapi sudah bercampur baur sampai hari ini di Jakarta modern. Jika beranjak dari pengalaman sejarah, politik segregasi di Batavia terbukti gagal ketika Belanda mengadakan sensus pada awal abad ke-20. Dan dari hasil sensus itu menunjukkan kampung yang tadinya murni untuk suku dan etnis tertentu sudah bercampur penduduknya. Dan perlahan-lahan nama identitas etnis itu mulai hilang dengan sendirinya. Tapi pada 2008, Komnas HAM mengungkapkan bahwa potensi segregasi sosial di Indonesia itu tinggi, di mana itu terlihat dari hasil survei Komnas HAM pada 25 September sampai 3 Oktober 2008. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka terhadap 1.207 responden di 34 provinsi di Indonesia. Responden berusia mulai dari 17 tahun sampai 65 tahun, yang mewakili beragam latar belakang sosial ekonomi, dan mendapat hasil bahwa sebagian besar responden merasa lebih nyaman berinteraksi dengan komunitasnya sendiri, entah itu berdasarkan keturunan, keluarga, kekayaan, pendidikan, ras, atau etnisitas. Segregasi pun terjadi di bagian timur Indonesia, yaitu NTT, di mana melibatkan ex-Timor Timur. Gejolak politik di Timur Timur pasca jejak pada tahun 1999 itu mengakibatkan lepasnya Provinsi Timur Timur dari Indonesia. Dan sebagian warga Timur Timur terbagi, ada yang tetap memilih untuk tetap di Timur Timur, dan ada sebagian yang memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Untuk mereka yang bergabung dengan Indonesia, diberikan tempat tinggal, tetapi tempat tinggal mereka sejauh yang dilihat itu agak terpisah dari warga penduduk asli, yakni warga Belu, sebagai tempat yang atau daerah yang dekat dengan Timur Timur. Di situ secara tidak sengaja terjadi segregasi. Berikutnya terlihat segregasi perumahan. Segregasi selalu mengacu pada kondisi sosial, terutama terjadi di daerah pemukiman yang terpisah subkelompok dalam populasi yang lebih luas.
yang dapat dikaitkan terutama dengan kelompok-kelompok ras, etnis, agama, atau status pendapatan. Contohnya perumahan berlabel. Perumahan berlabel itu beresiko memunculkan segregasi sosial. Berikut kita masuk pada dampak segregasi. Tentunya segregasi itu berdampak besar untuk masyarakat. Salah satunya timbul rasa in-group yang kuat, sehingga semakin mempertajam potensi konflik horizontal. Itu karena setiap kelompok akan memperkuat solidaritasnya ketika bersinggungan dengan pihak lain, sehingga memicu konflik horizontal. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Selamat malam.